Halo Sobat Muda, kembali lagi bersama saya Paskariani dan dalam sesi ini saya akan membantu teman-teman sekalian dalam acara mini podcast. Nah, saat ini saya sedang berada bersama dengan Kak Margareta Quina yang adalah salah satu aktivis lingkungan hidup dan sekaligus juga ada sebagai pengacara lingkungan hidup. Halo Kak, apa kabar? Hai, Iya. panggilannya Yandi ya? Benar, Yandi. Nama panggilan saya Yandi, Kak. Terima kasih, Kak, sudah menyediakan waktu bersama kami, teman-teman juga di rumah, untuk mengisi acara mini podcast pada siang hari ini. Kak, mungkin boleh lebih lanjut ya, memperkenalkan diri lebih lanjut kepada teman-teman di rumah nih, selain tadi yang sudah saya sebutkan. Ya. Yandi pengen tahu apa? Eh, Lebih lagi tentang biodata hidup, ya, hal-hal apapun. Biodata, Ya, alamat. ya, ya. Hai semuanya, saya dipanggilnya Quina. Kebetulan saya lahir 30 tahunan lalu di Palembang. Jadi saya lahir dan gedenya di Palembang. Abis itu sekitar pas kuliah tuh saya pindah ke Depok. 10 tahun terdampar di Jakarta, sekarang saya tinggal di Bandung. Moga-moga jadi wargi Bandung. Secara profesional, pekerjaan saya seperti yang tadi Yandi udah bilang, saya pengacara lingkungan, jadi saya memberikan jasa hukum dan kebanyakan klien-klien saya aktivis lingkungan dan perkara saya semuanya perkara lingkungan. Dan profesi itu sebenarnya memberikan saya banyak edukasi sih, karena klien-klien saya kan banyak yang emang anak lingkungan banget gitu ya. Nah, jadi saya banyak belajar dari klien-klien saya dan mencoba untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya sebenarnya juga sambil belajar juga, tiap kali ada kasus baru pasti ada pelajaran baru, terus yang kayak saya pusing sendiri gitu. Aduh, tambah lagi deh action plan saya dalam ramah lingkungan sehari-hari yang kemarin juga belum beres. Jadi Oh iya, gitu iya, kira-kira ya iya, Andi. iya. Nah, menarik teman-teman di mana kakak ini adalah seorang aktivis lingkungan hidup dan persoalan lingkungan hidup saat ini memang sedang sangat diperbincangkan ya, menjadi masalah yang sangat serius. Nah, kali ini kita akan berbicara dengan Kak Quina, tentu juga tema besarnya adalah OMK Bangkit dan Bersaksilah. Nah, ini akan lebih pada aksi apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman muda sekalian berkaitan dengan tema ini. Nah, Kak, ini kan tema IED kita nih adalah OMK Bangkit dan Bersaksilah nih. Nah, kira-kira kalau kakak melihat apa sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda, lebih ke aksinya ya, berkaitan dengan tema ini yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda? Sebenarnya kalau menurut saya tuh pertama-tama tahu dulu sih. Ya, ha. Jadi kemampuan untuk mengidentifikasi problem yang dekat dengan kita itu apa, lalu problem tersebut sebesar apa yang bisa kita selesaikan dengan tindakan pribadi, dan sebesar apa yang membutuhkan tindakan yang lebih sistemik. Itu first step yang menurut saya sangat membantu. Karena mungkin kebetulan saya juga hampir semuanya belajarnya dari seperti itu ya. Ya, ha. Saya terpaksa mempelajari fakta-fakta dalam menangani kasus, dan dari fakta itu pasti ada pelajaran juga. Kebetulan kalau kasus kan hampir semuanya terkait dengan tindakan sistemik. Tapi dari situ, dari teman-teman terutama aktivis lingkungan yang lain, saya juga jadi belajar. Kira-kira tuh ini problem berapa banyak sih yang kontribusinya adalah karena personal action, dan berapa banyak yang memang mau kita usaha sebesar apapun kalau misalnya kita nggak call on aktor-aktor yang bisa membuat perubahan besar, entah itu korporasi, pemerintah, Ya, atau mungkin juga institusi-institusi non pemerintahan lain yang memang besar, itu nggak akan selesai. ya, ha. Jadi belajar sih sebenarnya untuk step pertamanya, dan belajar tuh nggak perlu semuanya langsung. Masalah lingkungan kan banyak banget ya. Betul Jadi sekali. sebetulnya pilih aja satu tema yang mungkin menurut kalian menarik untuk kalian untuk pelajari lebih lanjut. Kalau saya dulu tuh mulai dengan fashion. Jadi kasus pencemaran air itu pertama kali Ya, membuat saya mempelajari tentang dampak limbah fashion. Jadi dari situ saya pelajarin tuh, oh apa ya alternatif-alternatifnya yang bisa saya buat sebagai konsumen untuk membuat demand terhadap fashion dan mengubah practices dari fashion industry, dan hopefully juga bisa membuat teman-teman yang lain tuh
merasa tertarik untuk mengambil tindakan yang sama. Ini kayak top yang saya pakai nih, ini sebenarnya top yang saya upcycle. Sebenarnya bukan saya sih, ada penjahit yang upcycle. Oh iya, iya. Ngombinasiin 3 celana. Oh. Jadi ini celana saya semua nih yang lama nih. Ini celana jeans yang lama, ini celana tenun, Iya. yang ini celana putih dari fast Oh, fashion. iya, iya, Jadi iya. nggak harus selalu kayak tolak fast fashion. Oh, Bisa juga. demonstrasi ya begitu Demonstrasi ya. juga bisa. Itu salah Aha. satu cara. Ya. Tapi salah satu cara lainnya adalah mikirin sebagai konsumen tuh bisa ngapain ya. Dan itu suatu hal yang pasti akan membawa kita ke pengetahuan-pengetahuan lain tentang ada nih aksi-aksi lain yang bisa diminta. Oh, Misalnya iya, benar. platform untuk meminta fast fashion untuk mengubah practices perburuhannya atau practices lingkungannya. Nah, jadi dari situ dicicil aja dari action yang emang paling achievable dan baru mulai naik sedikit-sedikit ke tindakan-tindakan yang lebih ambisius. Jadi berproses semuanya Kak ya. Berproses Iya, dan itu betul. panjang, nggak selesai-selesai. Makanya seru karena selalu ada hal baru yang bisa dipelajarin. Ya gitu Kak ya. Jadi Kak memang dalam konsep anak muda sekarang ini kan memang ada sih memang beberapa orang yang memang ya sudah ada dalam hatinya berniat untuk menjadi penggerak lah begitu ya untuk demi ke lingkungan hidup dan lain sebagainya. Tapi terkadang mereka sendiri pun kayak merasa mengalami seperti tidak ada yang mendukung, tantangannya gitu Kak ya. Mungkin nanti Kakak juga bisa men-sharingkan ya kan. Kadang-kadang kan kalau kita punya keinginan itu kadang-kadang hanya omdo ya atau nato doang. Ya kadang-kadang hanya memikirkan saja tapi untuk melangkah awalnya itu ya masih ada banyak tantangan baik dari dalam dan dari luar mereka itu. Kira-kira bisa disaringkan Kak mungkin juga menjadi penyemangat bagi mereka. Contohnya gimana? Contoh konkretnya kalau Yandi misalnya apa tuh? Kalau aku Kak, Yang diharapkan tapi terus mengalami banyak tantangan. ya kalau aku Kak contoh simpelnya itu aku kan anak paling bungsu ya di rumah ya. Terus sering ini dimintai ibu saya itu untuk belanja ke pasar. Nah kebetulan saya itu nggak ada saudara perempuan. Jadi ibu pun juga sebenarnya tidak bisa mengendarai kendaraan. Jadi kadangkala itu saya yang disuruh untuk pergi ke pasar belanja-belanja. Nah kalau belanja itu saya kadangkala memikirkan juga kalau tiap hari ke pasar itu kemudian bawa banyak kantong plastik mau dikemanain gitu kan. Jadi kebetulan saya itu ada tas juga tas punggung agak besar. Itu saya juga sering bawa ke pasar untuk menaruh belanjaan saya di situ. Nah itu Hebat. saya kira dari saya pribadi ya itu adalah contoh yang sedikit kecil konkret tapi bisa saya lakukan untuk mulai dari diri saya sendiri sih. Iya, terus tantangan dan yang menurut Yandi membuat Yandi merasa, aduh kok saya nggak didukung, itu apa misalnya? Misalnya Kak, ya ketika saya berbelanja gitu kan, ya kadang-kadang suka dilirikin oleh orang-orang gitu kan, kok nggak pakai ini atau segala macam gitu kan, rasa-rasanya kok hanya saya sendiri yang bergerak di tengah-tengah upaya untuk mengatasi masalah lingkungan hidup begitu. Jadi kadang-kala itu juga merasa terasing, merasa aneh sendiri. Kadang-kala yang menjual itu bertanya, Bang kok hemat sekali ya, nggak pakai ini segala macam, apa nggak diketawain orang, ya pokoknya dilihatin seperti itulah ya. Kadang-kadang juga merasa ya gimana ya, beda sendiri itu memang terkadang kesannya itu kita tidak dianggap atau tidak dipandang, tapi saya akhirnya mulai terbiasa sih terkait dengan hal itu supaya kiranya dari diri saya sendiri yang dari contoh hal sederhana itu kiranya saya juga bisa dari diri saya sendiri untuk mengubah hal itu menjadi hal yang lebih baik lagi. Nah ini sebenarnya contoh yang sangat on point sih ya, karena persampahan itu menurutku adalah salah satu action yang cukup revolusioner, tapi butuh disiplin untuk bisa mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik jangka panjang. Dan tadi Yandi bilang ya merasa nggak begitu didukung, merasa dianggap aneh. Yeah. Nah itu sebetulnya sesuatu yang banyak banget di-share oleh teman-teman yang juga melakukan, terutama teman-teman yang bergerak di bidang plastik misalnya, clean up plastik segala macam, merasa aduh kok saya sendirian ya, kok ini saya melakukan tindakan-tindakan yang rasanya berat banget ya. Yang pertama kayaknya kita perlu sadar bahwa apapun tindakan yang kita ambil yang melawan arus itu tuh pasti susah. Tapi
Jadi ini kita balik lagi ke plastic waste, terus juga desain kemasan. Itu kan industri gede kan. Iya, benar sekali. Industri FMCG itu tuh segede itu, dan kita cuman tiny little me bukan ngelawan tapi melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya counter culture lah. Counter culture. Itu basically being rebel on a daily basis. Jadi satu, menurut aku itu keren. Dan kalau misalnya kita bisa ngelihat action tersebut sebagai keren, itu sebenarnya Yandi happy nggak tiap kali berhasil bawa belanjaan tanpa kantong plastik? Oh, tentunya merasa senang dan bahagia. Happy kan? Ya. Jadi kita juga ngerasa punya achievement on daily basis yang itu sebetulnya sangat menghibur. Dan mungkin orang lain pada saat ngelihat kita se-happy itu untuk ngelakuin tindakan-tindakan kecil itu contagious. Kayak dimulai dari papa mamah deh misalnya. Ayah ibu kalau ngelihat kita konsisten, mau nggak mau tuh walaupun mereka belum tentu mengikuti practices itu, mau nggak mau lebih ngerti kan, karena kita pasti mengkomunikasikan, iya loh bu, soalnya kalau misalnya terus-terusan pakai kantong plastik susah loh bu naroknya di rumah jadi banyak. Dan kita juga terpaksa untuk belajar perspektif mereka kan. Ini tuh generasi yang di atas kita mikirnya apa sih, mereka juga generasi yang mungkin merasakan begitu indahnya, begitu praktisnya hidup dengan kantong plastik sekali pakai. Dan mereka nggak mendapatkan informasi dan a sense of community seperti yang generasi kita dapatkan. Begitu juga apalagi penjual-penjual di warung. Jadi pada saat kita sharing, pada saat kita melakukan tindakan menolak, tapi juga cerita kenapa saya menolak, itu suatu proses dialog yang menurut saya itu sangat powerful, karena itu jarang terjadi di society kita yang sangat individual gitu kan. Jadi enjoy mencoba untuk menikmati proses-proses yang agak sulit. Misalnya kayak kita kan gak banyak ngobrol ya dengan waiter misalnya, atau dengan abang-abang kaki lima di warung. Tapi dengan kita mengkomunikasikan motif kita saat kita menolak sedotan sekali pakai, plastik sekali pakai, mereka tuh juga dapat proses empati loh. Dan pemahaman kenapa ini sesuatu yang saya juga bisa dukung. Kayak saya tuh di sebuah hotel yang sering saya tinggalin, mereka nggak punya menu refill air, dan mereka nggak punya galon yang bisa memungkinkan kita buat isi ulang. Ya udah, saya udah muka tebel aja minta ke restoran, Pak boleh nggak bawa botol bekas ya, karena mereka nyediainnya botol 1,5 liter sekali pakai, sementara kalau pakai ini mah nggak cukup. Ya udah saya tanya aja, Pak boleh nggak kalau misalnya saya minta botol ini di refill, nanti saya bayar deh, tapi saya pengen menghindari sampah aja sih, soalnya kan sayang ya kalau buka botol baru besokannya. Ya udah diisiin ternyata, dan ternyata waiter di hotel langganan itu inget saya. Jadi dia tiap saya stay di hotel itu, walaupun sampai sekarang belum ada menu di situ, saya tiap kali minta pasti saya bener-bener ngelobi, Pak kalau bisa dijadiin menu aja, pasti banyak kok yang mau bayar, anak zaman sekarang mau kok. Tapi dia udah nyampein ke manajernya ternyata, tapi manajernya bilang bahwa oh nggak apa-apa, bagus kasin aja. Jadi saya selalu dapat air gratis tiap kali saya stay di hotel. Hal-hal kayak gitu tuh banyak membawa unexpected results yang basically sebetulnya kita presume niat baik aja dari lawan bicara atau dari orang-orang yang mungkin tindakannya kelihatannya nggak mendukung, padahal mungkin mereka satu emang nggak tahu, dua emang nggak kebayang aja kenapa kita mengambil action tersebut. Nah jadi semuanya itu berproses dan juga banyak juga melibatkan hal-hal lainnya kayak seperti komunikasi, dialog, kemudian juga kita juga bisa mempraktikkan dari hal-hal yang kecil, dan kiranya juga dengan demikian dengan begitu kita bisa juga mampu menarik perhatian orang-orang di sekitar kita secara tidak langsung, akhirnya mereka
ikut mendukung tadi yang Kak juga bilang empati dengan hal tersebut. Ya, memang terkait dengan persoalan lingkungan hidup ini sangat kompleks sekali, entah dari polusi, entah dari juga limbah pencemaran dan lain sebagainya itu menjadi masalah yang sangat-sangat serius sekali. Bahkan sampai sekarang ini yang ditahu memang juga sudah banyak sih ya LSM lingkungan hidup yang terus-menerus mengkampanyekan baik itu dari sosial media, baik itu juga langsung mereka dari tindakan-tindakan nyata yang ternyata juga mampu menarik perhatian orang banyak. Nah, tentu ini juga akan menjadi proses yang berkelanjutan dan harapan bersama kita ya semoga ini tentu juga menjadi habitus baru dan dapat paling tidak mengurangi permasalahan lingkungan hidup dan membuat bumi kita itu semakin lebih baik lagi, Kak ya. Amin. Tapi sebetulnya kalau menurut Yandi kampanye-kampanye dari NGO gede gitu ya misalnya itu efektif nggak, compelling nggak buat Yandi? Kalau yang dilihat sih sebenarnya ya ada sih Kak juga memberikan efek ya. Kebetulan kan aku juga ada tahu nih beberapa seperti kelompok-kelompok NGO gitu ya. Seperti misalnya Greenpeace, kemudian juga ada itu Walhi dan lain sebagainya. Aku sering melihat postingan-postingan mereka di Instagram, memang sih lebih banyak mengkampanyekan, tetapi kiranya perlu juga tindak lanjut dari apa yang mereka lakukan. Mungkin juga mereka sedang berkegiatan, mereka juga mendokumentasikan itu sehingga orang tersebut juga orang-orang banyak itu juga akhirnya oh benar ya mereka ini selain juga mengkampanyekan lewat postingan-postingan foto saja, tapi ketika di luar itu mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan besar dengan orang-orang banyak gitu. Kalau menurut aku ya sebetulnya ini juga opportunity sih untuk lembaga-lembaga keagamaan seperti gereja. Jadi aktor-aktor yang mengkampanyekan isu lingkungan di luar sana sejauh ini didominasi oleh narasi yang sangat gelap dan seakan-akan tuh aktornya tuh hitam putih gitu, seakan-akan kalau misalnya kamu tidak melakukan tindakan lingkungan, kalau misalnya kamu tidak menolak batu bara, seakan-akan tuh itu evil gitu kan, dan seakan-akan yang korban-korban pencemaran, terus orang-orang yang mengambil inisiatif tindakan-tindakan ramah lingkungan itu seakan-akan tuh putih hero-nya. Tapi menurut saya area abu-abunya sebetulnya banyak dan Gereja Katolik tuh sebetulnya di Laudato Si offer sebuah perspektif yang menurut saya sangat powerful dalam mengisi gap untuk merangkul lebih banyak lagi orang untuk sebetulnya bertindak atas dasar care, bukan atas dasar ketakutan. Kalau narasi-narasi kampanye NGO gede kan lebih banyak yang memainkan perasaan takut kita ya. Malah menakutkan istilah seperti Bener, itu. dan sebetulnya tuh pola pikir bertindak atas dasar rasa takut tuh at some point akan bikin kita depressed. Dan akan bikin kita bitter, akan bikin kita merasa bahwa oh saya nggak didukung, saya nggak didengar, saya ngelakuin ini sendirian. Dan itu banyak yang kita bisa observe terutama di teenagers. Karena apalagi teenagers yang udah gape banget dengan isu-isu perubahan iklim. Oh my god, saya akan mewarisi bumi yang kacau balau dan ini salahnya boomer generation gitu kan, yang kayak so bitter. Tapi gereja Katolik offer perspektif yang dasarnya tuh dari kasih. Dan dasarnya dari keinginan untuk memperbaiki relasi nggak cuma dengan alam tapi memperbaiki relasi dengan komunitas. Dan ini dua hal yang menurut saya tuh penting banget karena nggak ada climate justice tanpa social justice. Sementara kita harus acknowledge bahwa relasi kita di dalam dunia yang sangat kapitalis ini sudah terkotak-kotak menjadi relasi yang sangat individualistis. Gereja mengambil perspektif bahwa ini kita perbaiki relasi kita dengan sesama dulu. Sesama bisa jadi tukang warung, bisa jadi tukang sampah, bisa jadi buruh yang bikinin baju kita. Banyak kan yang kayak kita tuh pengen tahu loh apa sih sebetulnya yang terjadi di hidup petani-petani.
yang terpaksa harus bergantung ke lebih banyak pesticide karena global warming. Dan banyak lah menurutku sih dengan Laudato Si personally sangat membantu aku. Karena itu menyelamatkan aku di tengah pada saat aku merasakan kepahitan banget yang kayak kenapa sih ini dunia. Tapi perspektif itu sih sangat membantu biar kita tuh bisa maraton. Oke, iya. Jadi kakak juga ini ceritanya terinspirasi juga ya dengan ajakan dari gereja Laudato Si itu kak ya, di mana gereja juga mencoba mengambil peran dan juga mencoba ikut berbicara tentang dunia masa kini yang penuh dengan permasalahan yang complicated dan juga apalagi berkaitan dengan lingkungan hidup ini yang memang tidak ada habis-habisnya ya kak ya sampai sekarang ini. Memang kondisi bumi kita makin hari juga makin memprihatinkan dengan segala bentuk bentuk kegiatan dan juga bentuk-bentuk hal-hal yang dapat merusak lingkungan hidup. Nah, kak kira-kira boleh nggak nih dikasih quotes terakhir nih untuk teman-teman di rumah yang menyaksikan podcast ini? Apa sih yang bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di rumah yang kiranya juga mulai dari diri sendiri mereka, dari hal-hal kecil itu bisa mereka lakukan kak? Apa ya? Banyak banget sih sebetulnya dan aku cukup yakin karena anak-anak muda sekarang tuh banyak banget terekspos isu lingkungan dari social media. Jadi basically kalau kamu follow your algorithm, ikutin aja algoritmanya TikTok dengan keyword lingkungan hidup yang tepat. Misalnya kayak hashtag suster ngompos gitu kan. Ada kok di YouTube. Jadi dan ketika kita mengakses lebih banyak konten yang mengajarkan kita tentang apa aja sih sebenarnya ini perubahan-perubahan yang bisa saya lakukan. Social media akan feeding itu lebih baik daripada kita di feeding tas yang harganya puluhan juta. Karena kalau misalnya kita nyari misalnya kayak staycation di private villa, ya social media juga akan feeding itu kan. Tapi kalau misalnya kamu nyari, gimana cara mengompos dan memilah, social media juga akan membawa kamu ke komunitas yang tepat, ke orang yang tepat, cara yang tepat. Jadi harness the power of social media dan teknologi, mungkin karena itu relevan dan jaga hati aja sih baik-baik karena kita harus menerima fakta bahwa kita tidak tinggal di bumi yang sangat aman dan nyaman. Kita akan harus menghadapi banyak badai, literally dan figuratively di masa depan kita. Jadi embrace itu karena biasanya sih kalau kata Rihanna, we found love in a hopeless place. Oke kak, untuk closingnya kita buat ini aja, buat ada jargonnya nih untuk kegiatan ini. Apa namanya tindakannya atau jargonnya itu adalah OMK Bangkit dan Bersaksi bersama-sama kak ya. Oke. OMK Bangkit dan Bersaksi. Bersaksilah.